ada 46 rumah tertimbun, di mana dari total ada 54 KK dalam satu RT tersebut, yaitu di Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara. Ada 46 rumah tertimbun, di mana sampai sekarang 1 meninggal dunia, itu wanita, 4 luka-luka, dan 108 orang masih belum ditemukan. 14 orang berhasil dievakuasi. Ini adalah data sementara yang kita sepakati bersama sebagai data yang kita yakini untuk sementara, karena data pasti akan berkembang. Dan evakuasi masih terkendala, pertama karena tadi hujan masih cukup deras, ancaman susulan longsor masih tinggi, kondisi gelap gulita, dan komunikasi memang sulit di lokasi, sehingga dengan prinsip safety first, maka evakuasi akan kita lakukan besok pagi. Dan kondisi saat ini di lapangan banyak sekali tim gabungan, tim SAR gabungan, baik dari BPBD Provinsi Jawa Tengah, dari BNPB, dari BPBD Banjarnegara, kemudian juga BPBD kabupaten terdekat seperti Purbalingga, kemudian juga Banyumas dan sebagainya diperintahkan untuk melakukan bantuan. Selain itu juga dari unsur TNI, Polri, relawan, semuanya berada di lokasi untuk besok pagi kita akan melanjutkan proses evakuasi. Jadi data yang kami sepakati pertama adalah yang terkena longsor itu 54 KK, di mana di dalamnya ada 46 rumah tertimbun. 1 meninggal dunia sudah ditemukan, yaitu wanita, 4 luka-luka, dan 108 orang sampai saat ini belum ditemukan. Dan beredar ini foto seperti yang ditayangkan Metro TV itu adalah sebagian juga foto yang dari internet yang tidak benar, bukan di Banjarnegara, seperti yang ada di Sumatera Barat yang barusan muncul, sehingga mohon dikoreksi. Jadi foto-foto yang Pak Bupati Banjarnegara, ya lu. Jadi foto-foto yang menunjukkan bahwa jalanan itu sampai retak, hancur seperti itu bukan di tempat lokasi terjadinya longsor ya Pak? Bukan, yang barusan itu jalan-jalan retak itu ada di wilayah Sumatera Barat. Di wilayah Sumatera Barat, kemudian tadi ada bangunan longsor-longsor itu ini adalah di sekitar Brasil kalau tidak salah. Jadi mohon itu tidak ditayangkan karena itu adalah salah. Pak Sutopo, karena kami belum berhasil meliput langsung di lokasi, boleh Anda gambarkan bagaimana sebetulnya situasi di desa yang terkena longsor itu? Jadi kondisi di Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara, ini merupakan daerah yang rawan longsor sebenarnya. Demikian juga wilayah-wilayah yang lain seperti yang terjadi di Kecamatan Wanayasa. Kalau kita melihat dari peta geologi Lebar Banjarnegara dan Pekalongan, material yang menyusun daerah tersebut adalah anggota breksi dari formasi likung bagian atas yang terdiri dari aglomerat bersusunan andesit, kemudian ada lava andesit, kemudian juga material tuff yang rawan longsor, dan wilayah tersebut merupakan zona potensi sedang hingga tinggi. Artinya daerah tersebut ketika terjadi curah hujan di atas normal, potensinya rawan longsor tinggi. Dan ada satu RT, yaitu di Dusun Jemblung tadi, itu ada dari data sementara satu RT itu 54 KK dan teridentifikasi ada 46 rumah tertimbun. Ini tertimbun akibat luncuran dari satu bukit sehingga menimbun rumah ini semuanya. Dan di atasnya memang dibudidayakan untuk tanaman-tanaman palawija. Jadi kalau kita melihat Banjarnegara memang materialnya secara geologi adalah rawan longsor dan umumnya adalah longsoran merayap grip. Dan di Wanayasa sendiri saat ini ada 379 jiwa yang mengungsi dengan ancaman longsor yang sejenis. Pak Sutopo, tadi Anda menyebutkan bahwa masih ada 108 orang yang bertahan yang belum berhasil dievakuasi. Bagaimana Pak, bantuan apa yang sudah diberikan kepada 108 orang ini agar mereka tetap bisa bertahan sambil menunggu besok untuk dievakuasi? Kondisinya belum ditemukan, jadi 108 itu belum ditemukan Mbak. Jadi kita juga belum tahu kondisinya seperti apa dan personil tim UPSAR belum bisa menjangkau wilayah tersebut karena tadi saya sampaikan kondisinya gelap, ancaman
ancaman longsor susulan cukup tinggi. Jadi 108 yang sampai sekarang belum ditemukan, kami sendiri juga belum tahu. Dan bantuan dalam ini ya kita belum bisa menyampaikan ke wilayah tersebut. Baik, Pak Sutopo, terima kasih atas informasinya. Nanti kami akan mencoba untuk menghubungi untuk mengetahui informasi terkini. Terima kasih Bapak Sutopo Purwonugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB. Pemirsa, kini kami tersambung dengan salah seorang warga, dengan Mas Han. Selamat malam, Mas Han. Selamat malam, Mas Han. Anda bisa mendengar saya? Selamat malam. Ya, Mas Han, Anda warga dari Desa Sampang? Selamat malam. Ya, Ya. Mas Han, Anda warga dari Desa Sampang yang merupakan... Karangkobar, Mbak. Leksana Karangkobar. Ya, Dari Desa Leksana Karangkobar, Mbak. baik. Mas Han, bisa Anda ceritakan bagaimana sebetulnya kronologis dari terjadinya bencana tanah longsor itu? Waduh, itu kejadiannya sore tadi, Ya, sekitar jam menjelang maghrib. ya. Kemudian bisa dilanjutkan lagi, Mas? Posisi nggak hujan, itu hujan sebenarnya kemarin. Ya, Hujan kemarin terus hujan terjadi kemarin? itu informasi sementara masih inilah, belum tahu di kondisi di lapangan, jadi susah ya. Baik, informasi apa lagi Mas Han yang Anda ketahui? Aduh. Untuk sementara ini tim evakuasi yang kami ketahui itu belum bisa melanjutkan karena kondisi masih longsor. Jadi untuk warga pun juga ditutup, nggak bisa melihat. Jadi secara nyatanya itu belum bisa kasih informasi yang pasti gitu. Baik. Baik, terima kasih Mas Han atas informasi yang Anda sampaikan. Pemirsa, hujan deras membuat tebing batu setinggi 25 meter di Karanganyar, Jawa Tengah longsor dan memutus jalur antar provinsi. Lokasi longsor ini terletak di Desa Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah. Hujan yang turun sejak Kamis pagi menyebabkan tebing batu setinggi 25 meter dan panjang 15 meter longsor. Batu-batu besar berjatuhan dan menutup seluruh badan jalan. Akibat tanah longsor ini, jalur dari Jawa Tengah menuju Jawa Timur dan sebaliknya tertutup. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, sejumlah polisi ditempatkan di ujung jalur ini. Mereka mengarahkan pengguna jalan untuk tidak melewati jalur ini. Sebuah kren yang tengah digunakan dalam proyek pembangunan rel kereta api di Maus, Cilacap, Jawa Tengah hanyut di Sungai Serayu. Derasnya arus sungai menyebabkan kren yang biasa digunakan untuk mengangkat pilar beton bergeser hingga 20 meter dari lokasi semula. Kren tidak sampai terhanyut jauh karena tersangkut di tiang jembatan. Hujan deras yang mengguyur hulu sejak Kamis malam menyebabkan volume air Sungai Serayu meluap. Pekerja mengaku pengerjaan proyek pembangunan rel kereta yang menghubungkan Bandung, Yogyakarta, Surabaya ini hanya menyisakan pengambilan bagian casing penutup pilar. Namun pekerjaan tersebut tertunda akibat kren yang hanyut. Hingga kini petugas masih belum bisa mengevakuasi kren. Akibat dilanda hujan deras, Kamis pagi 5 penambang dan belasan truk yang tengah beroperasi di Sungai Pabelan dan Apu terjebak di antara banjir lahar dingin di area Gunung Merapi, Magelang, Jawa Tengah. Dengan menggunakan sutas tali dan bambu, sejumlah penambang yang sudah terjebak selama kurang lebih 1 jam dievakuasi oleh sejumlah relawan sekitar Dusun Bakalan, Desa Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. 5 penambang yang terjebak banjir lahar dingin Merapi
merupakan warga desa Krogowanan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Selain penambang manual, belasan truk yang tengah mengisi galian juga turut menjadi korban keganasan banjir lahar dingin. Meski tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun satu truk rusak akibat diterjang material pasir.